Selamat datang di Lambe Sundelo. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Merajut kepingan dokumen kasus G30S. Sejarah adalah suatu dialektika antara masa sekarang dan masa lampau. Sejarah juga merupakan dialog yang tidak berkesudahan antara sejarawan dan sumber. Bila ditemukan arsip baru, sejarah dapat ditinjau ulang. Jadi tidak ada tulisan atau buku sejarah yang final. Dalam kasus gerakan 30 September G30S pun sebetulnya tidak ada interpretasi akhir dan tunggal terhadap peristiwa tersebut. Bukan saja berhubungan dengan fakta, sejarah juga berkaitan dengan sudut pandang. Dengan data atau fakta yang sama, dapat dilakukan penafsiran baru bila suatu peristiwa dilihat dari perspektif yang lain atau pada masa yang berbeda. Dokumen mengenai politik luar negeri Amerika Serikat tahun 1964 hingga 1968 mengenai Indonesia, Malaysia, Filipina yang ditarik oleh pihak pemerintah Washington, tapi sempat dipasang pada salah satu situs internet, juga mengemukakan hal-hal baru. Meskipun itu hanya mendukung tesis yang sudah disampaikan sejak dulu, naskah itu pada intinya mengungkapkan keterlibatan pihak Amerika Serikat, dalam hal ini CIA, dalam peristiwa yang terjadi tahun 1965 hingga 1966 di Indonesia. Sebagai konsekuensi dari perang dingin antara blok kapitalis dan blok komunis, Amerika Serikat berkepentingan agar Indonesia tidak jatuh ke tangan kelompok kiri. CIA membantu dengan berbagai cara dan pengucuran dana bagi segala usaha untuk menghancurkan PKI. Dalam dokumen tersebut terungkap bantuan yang diberikan pihak Amerika Serikat sebanyak 50 juta rupiah kepada Komite Aksi Pengganyangan Gestapo (KAP) melalui perantara Adam Malik. Sebagaimana diketahui, KAP Gestapo dipimpin oleh Subhan Z.E. almarhum dari NU dan Harichan Silalahi. Ikut aktif pula tokoh Muhammadiyah Lokman Harun. Yang menarik, juga disebutkan dalam dokumen itu tentang bantuan berupa peralatan telekomunikasi. Keterangan rinci tentang alat-alat telekomunikasi itu sebanyak 13 baris kalimat dihapus, not declassified dalam teks tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah bantuan itu betul-betul berupa alat telekomunikasi? Soalnya pada sumber yang lain, seorang diplomat Amerika Serikat pernah memberikan keterangan bahwa bantuan itu berupa alat-alat semacam walkie-talkie. Jika demikian, mengapa harganya sampai 3 juta US dollar? Sebetulnya, permintaan dari Amerika Serikat adalah barang senilai 13 juta US dollar, tetapi yang dipenuhi hanya sebanyak jumlah di atas. Masuk akal bila mana istilah itu digunakan untuk menyamarkan pengiriman senjata yang dipergunakan oleh TNI untuk mengamankan Pulau Jawa. Sebagaimana diketahui kemudian, terjadilah pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh PKI pada tahun 1965 hingga 1966. Meskipun diakui, pembunuhan itu sebagian merupakan resultan dari konflik horizontal yang sudah terjadi sebelum 1965 antara kelompok kiri dan kelompok kanan. Peran militer cukup signifikan. Soal daftar nama pengurus teras PKI di seluruh Indonesia yang diberikan oleh pihak Amerika Serikat kepada Angkatan Darat untuk dibasmi melalui orang kepercayaan Adam Malik adalah sesuatu yang sudah lama terungkap.
Hanya di sini hal yang dikuatkan lagi. Di dalam arsip ini juga dikemukakan telegram dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Department of State 4 November 1965. In Central Java, Army RPKAD is training Muslim youth and supplying them with weapons and will keep them out in front against PKI. Army will try to avoid as much as it can safely do so direct confrontation with PKI. Dokumen ini sebagaimana kebanyakan arsip asing juga mengandung beberapa kesalahan dalam pengetikan nama orang Indonesia. Bahkan pada daftar nama tokoh yang tercantum dalam naskah ini, Sultan Hamengkubuwono IX disebut sebagai Malaysian First Minister for the Economic and Financial Sector. Kemudian ada berbagai bagian yang tidak dibuka, not declassified. Tapi hal ini tidak membatalkan kesimpulan bahwa Amerika Serikat, CIA, ikut terlibat dalam peristiwa tahun 1965. Dokumen ini menguatkan hipotesa lama tentang keterlibatan unsur asing dalam percobaan kudeta 1965 dan rangkaian kejadian sesudah itu. Menurut versi ini, dalang utama G30S adalah CIA yang ingin menjatuhkan Soekarno dan kekuatan komunis. Teori domino. CIA bekerja sama dengan sebuah klik angkatan darat untuk memprovokasi PKI. Apalagi jika kita baca buku Josh M. T. Kahin tentang keterlibatan CIA dalam kasus PRRI dan Permesta beberapa waktu sebelumnya. Bukan mustahil, CIA juga memegang peranan dalam percobaan kudeta tahun 1965. Peristiwa 1965 itu terjadi pada masa Perang Dingin, tatkala Amerika Serikat dan sekutunya berseteru dengan negara-negara komunis. Amerika yang ketika itu menghadapi Perang Vietnam tidak ingin Indonesia jatuh ke tangan komunis. Menurut David T. Johnson, terdapat 6 skenario yang dapat dijalankan Amerika Serikat untuk menghadapi situasi yang memanas di Indonesia. 1. Membiarkan saja. 2. Membujuk Soekarno mengubah kebijakan. 3. Menyingkirkan Soekarno. 4. Mendorong angkatan darat mengambil alih kekuasaan. 5. Merusak kekuatan PKI. Dan 6. Merekayasa kehancuran PKI dan sekaligus kejatuhan Soekarno. Ternyata, skenario terakhir yang dianggap paling menguntungkan dan tepat untuk dilaksanakan. Indikasi keterlibatan pemerintah, dinas rahasia Inggris dan Australia juga ada. Namun, hal itu lebih tampak setelah peristiwa G30S. Ketika pihak Inggris membantu propaganda untuk menghancurkan PKI, menurut Mike Head, 1999, peran Australia sama aktifnya dengan peran pemerintah Amerika Serikat, meskipun skalanya lebih kecil. Dalam telegram yang dikirim dari dan ke Kedutaan Australia di Jakarta, tercermin sikap bahwa Soeharto harus bersikap lebih kejam untuk menghancurkan semua dukungan bagi PKI. Tulis Con Hotzapel dalam Journal of Contemporary Asia, volume 2, 1979. Dapat dipandang dalam konteks skenario nomor 6 yang dikemukakan David T. Johnson tersebut. Operasi G30S dilakukan oleh 3 pasukan, yaitu Pasopati, Pringgondani, dan Bima Sakti. Penculikan para jenderal dilakukan oleh pasukan Pasopati. Setelah itu, mereka diserahkan kepada pasukan Pringgondani yang mengkoordinasi kegiatan di Lubang Buaya, sedangkan pasukan Bima Sakti bertugas menguasai RRI, telekomunikasi, dan teritorial. Dengan bersumberkan hasil pengadilan Untung dan Nyono, Kun Hotzapel mencurigai kegiatan pasukan Pringgondani yang melaksanakan kegiatan kudeta yang memang dirancang untuk gagal.
Pembunuhan beberapa jenderal yang belum semuanya tewas di lubang buaya dilakukan oleh pasukan Pringgondani. Gugurnya para perwira tinggi Angkatan Darat itu menyebabkan Presiden Soekarno tidak mau mendukung gerakan tersebut dan memerintahkan Brigjen Soeparjo agar menghentikan operasinya. Kun menuding Mayor Udara Sujono dan Sam sebagai tokoh sentral yang mengendalikan pasukan Pringgondani tersebut. Plot yang tidak matang itu menyebabkan G30S dapat ditumpas dengan cepat dan kemudian PKI yang dianggap sebagai dalang kudeta tersebut dihancurkan. Sedangkan Soekarno yang tidak mau mengutuk PKI dijatuhkan. Dari berbagai versi di atas, mana yang lebih tepat? Yang lebih masuk di akal bila dikatakan bahwa tidak ada pelaku tunggal dalam peristiwa tersebut. Keterlibatan Sam Kamaruzaman sudah terang. Demikian pula dengan kelompok militer. Dalam konteks perang dingin, keterlibatan unsur asing seperti Amerika Serikat, CIA sangat mungkin. Yang terang, gerakan ini tidak diketahui oleh mayoritas anggota PKI di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, peristiwa G30S bukanlah pemberontakan oleh sebuah partai. Soekarno dan Soeharto sama-sama mengetahui gerakan tersebut, termasuk isu adanya Dewan Jenderal. Soekarno adalah orang yang sangat dicelakakan oleh peristiwa tersebut karena tidak mau mengutuk PKI. Ia dikesankan terlibat. Sedangkan Soeharto adalah orang yang sangat diuntungkan oleh gerakan tersebut. Para saingannya sesama jenderal tersingkir meluruk tanpa bolo. Sementara ia melenggang ke kursi kepresidenan. Dari berbagai buku dan dokumen yang sudah dapat dibaca di dalam dan di luar negeri, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, keterlibatan PKI sebagai sebuah partai dalam memimpin G30S kian diragukan, kecuali peran segelintir elit pengurusnya. Kedua, tuduhan semakin menjurus pada persekongkolan suatu kelompok kecil di dalam Angkatan Darat plus Angkatan Udara yang mencoba menangkap dan menghadapkan beberapa jenderal kepada Presiden Soekarno. Ketiga, tindakan ini untuk mendahului isu kudeta oleh Dewan Jenderal yang dipercaya oleh kelompok tersebut akan berlangsung menjelang 5 Oktober 1965. Paul F. Gardner memakai istilah brain trust untuk menyebut kelompok Dewan Jenderal. Keempat, kegagalan gerakan yang dilakukan secara serampangan itu, apakah disengaja atau tidak, memberi kesempatan kepada tentara untuk menghancurkan musuh mereka, yaitu PKI, serta menumbuhkan konsolidasi di kalangan ABRI yang waktu itu terpecah dan sekaligus menciptakan aliansi dengan kelompok lain di kalangan masyarakat seperti mahasiswa dan umat Islam dalam menghadapi musuh bersama yang diproyeksikan sebagai anti Tuhan. Kelima, pembantian massal yang terjadi setelah G30S adalah kelanjutan dari strategi di atas yang didukung oleh ketegangan sosial dan kesulitan ekonomi sebelum G30S. Keenam, plot itu secara langsung atau tidak langsung sejalan dengan strategi penghancuran komunis oleh pihak Barat. Ketujuh, meskipun peristiwa itu berlatar belakang global, situasi perang dingin, secara paradoks, sumber permasalahannya dapat pula dicari tidak hanya pada level nasional, tetapi juga pada tingkat lokal. Dorongan untuk meneliti aspek lokal ini makin kuat. Misalnya, sejauh mana keterlibatan Kodam Diponegoro, atau yang lebih kecil lagi, grup Pasopati. Kedelapan, Soekarno dan Soeharto sama-sama mengetahui peristiwa itu relatif lebih awal. Tetapi Soekarno adalah orang yang paling dirugikan, sementara Soeharto paling diuntungkan oleh gerakan tersebut. 9.
Selama ini Sam Kamaruzaman dicurigai sebagai double agent, agen PKI sekaligus Intel Angkatan Darat. Seandainya bisa dibuktikan bahwa Sam itu triple agent, maksudnya selain fungsi di atas, ia juga spion atau bisa dipengaruhi oleh CIA. Ia telah menyambungkan berbagai faktor kunci menjadi satu rangkaian. Ditulis oleh sejarawan LIPI Asfi Warman Adam. Demikian Kura-Kura Bakar Lambe Sundel.